Pasar Bendo Trenggalek membatasi jarak antar kios dengan plastik transparan dan menjual menggunakan sarung tangan plastik atau face shield atau pelindung wajah itu tadi. Meski baru uji coba, langkah ini perlu dipuji dan diikuti. Di beberapa pasar di Jakarta, petugas parkir membatasi jumlah orang dan kendaraan yang masuk agar penjarakan tetap dipraktikkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tes massal yang dilakukan di pasar, apabila ada pedagang ataupun pembeli yang ditemukan positif, maka pemerintah daerah akan menutup pasar untuk sementara. Tindakan ini untuk memberikan ruang dan waktu bagi Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah untuk melacak riwayat kontak dari kasus tersebut dan meningkatkan kembali kebersihan dan juga kesehatan lingkungan pasar. Dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita, baik pedagang maupun masyarakat, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pasar bersama-sama secara kolektif, secara bergotong royong. Kalau kita sakit, sebaiknya jangan ke pasar, jangan keluar rumah sama sekali. Dan apabila kita sehat, kita harus ke pasar tetap mempraktekkan jaga jarak. Harus pakai masker dan selalu bawa cairan pencuci tangan. Atau pengelola pasar biasanya akan menyediakan tempat cuci tangan yang ada sabun dan air mengalir. Kemarin saya sudah menceritakan kalau mencuci tangan bukan hanya membantu melindungi kita dari COVID-19, tapi juga dapat membunuh kuman penyebab penyakit lainnya. Dan jangan lupa bawa tas sendiri dari rumah. Pastikan tas belanja adalah yang kita percaya bersih, bahkan steril dari kuman. Setelah sampai rumah, praktikkan protokol pencegahan dan perlindungan anggota rumah tangga. Bersihkan bawaan dari pasar, semprot alas kaki dengan desinfektan atau air dan sabun, kemudian ganti baju dan segera mandi. Lalu cuci semua barang belanjaan yang kita bawa dari pasar. Apabila kita bersih, kita aman dari virus, dan apabila kita aman, seluruh isi rumah akan aman dan sehat. Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya informasikan kembali bahwa telah keluar surat edaran dari Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2020 tentang pasar yang beradaptasi dengan kebiasaan baru, yang antara lain mengatur bahwa, pertama, Bapak Ibu para pedagang di pasar tradisional wajib menggunakan masker atau face shield dan sarung tangan selama beraktivitas. Hindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut ketika berdagang, apalagi menaik turunkan masker dengan tangan yang kotor. Ingat, cuci tangan sesering mungkin. Kedua, Bapak Ibu pedagang hanya boleh berjualan jika memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius. Ini adalah panduan Badan Dunia Kesehatan WHO. Pemeriksaan suhu tubuh bagi para pedagang wajib dilakukan sebelum pasar dibuka. Tak hanya itu, orang dengan gangguan pernapasan seperti batuk atau flu sebaiknya jangan masuk ke pasar. Resikonya terlalu tinggi, baik bagi penderita penyakit karena kondisi kesehatannya bisa lebih menurun, maupun bagi orang lain karena bisa beresiko menularkan dan tertular. Nah, para pedagang juga wajib menjaga kebersihan masing-masing lapak atau kios, serta sarana umum yang ada di lingkungan pasar tersebut, seperti di toilet, tempat parkir, atau tempat pembuangan sampah. Dan ketiga, semua pedagang di pasar rakyat harus negatif COVID-19. Dan hal itu bisa dilakukan dengan membuktikan hasil pemeriksaan PCR atau menggunakan rapid test. Pelaksanaan tes COVID-19 tersebut akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Keempat, perlu ada pembatasan pengunjung di pasar. Jumlah pengunjung di pasar dibatasi maksimal 30% dari jumlah pengunjung pada saat tidak pandemi. Pengelola pasar harus mengawasi pergerakan pengunjung di pintu masuk dan pintu keluar pasar, guna mencegah terjadinya kerumunan pembeli. Para penjual juga harus membatasi jarak dengan pembeli minimal 1,5 meter. Tiap kios paling tidak dikunjungi 5 orang saja. Kelima, pengelola pasar dihimbau menjaga kebersihan dengan menyemprot desinfektan secara berkala, setiap 2 hari sekali. Selain itu, pengelola wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun, atau minimal hand sanitizer di area pasar dan toko swalayan. Maka, pengunjung yang akan masuk ke pasar diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Keenam, para pedagang juga harus mengoptimalkan ruang berjualan di tempat terbuka atau di tempat parkir dengan physical distancing. Jarak antar pedagang sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter. Sekali lagi,
Diharapkan kerjasama semua pihak. Apabila ada pedagang yang tidak mematuhi protokol tersebut, pihak pengelola pasar dapat memberikan teguran atau bahkan sanksi. Apakah ini rumit? Tidak juga Bapak Ibu sekalian. Saya informasikan bahwa reformasi pasar tradisional sudah dilakukan sejak lama, bahkan sejak 14 tahun yang lalu sudah digejarkan. Untuk mengendalikan wabah ya sejak tahun 2005 sampai 2009 yaitu wabah flu burung. Jadi ini bukan hal baru bagi kita untuk membenahi dan menyehatkan pasar. Kalau pasar kita sehat, masyarakat kita makin kuat agar tetap semangat bersatu melawan COVID-19 sampai menang. Bayangkan, hari kerja yang produktif, kerepotan anggota keluarga yang merawat, menambah beban tenaga medis yang sedang berjuang, juga menyembuhkan kasus positif COVID-19 lainnya. Dan biaya perawatan yang keluar, baik ditanggung oleh asuransi, BPJS, atau diri sendiri, adalah pengobatan lebih mahal daripada pencegahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yuk kita jaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, tetangga, lingkungan, masyarakat, termasuk kesehatan pasar, agar kita tetap produktif dan tetap aman COVID-19. Bisa ya? Kita pasti bisa. Karena kita Indonesia dan Indonesia pasti bisa. Sekarang saya akan mempersilakan Bapak Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan kinerja data hari ini. Terima kasih Dr. Raisa. Saudara-saudara sekalian, hari ini pada tanggal 13 Juni 2020, kita telah melakukan beberapa kajian data dalam seminggu kemarin terkait dengan percepatan penanggulangan COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak awal COVID-19 ini masuk ke wilayah tanah air kita, maka hal terbesar yang kita lakukan adalah penguatan pintu masuk negara sebagai upaya cegah tangkal kita untuk membendung, jangan sampai kasus ini masuk ke wilayah tanah air. Namun dengan berjalannya waktu, maka penularan yang sekarang ini kita identifikasi lebih didominasi oleh kasus penularan lokal. Bukan lagi pada kasus imported case dari luar negeri, namun local transmission yang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, maka gambaran-gambaran epidemiologi masing-masing daerah tidak memberikan gambaran yang sama. Beberapa daerah kita memiliki risiko yang lebih tinggi untuk munculnya penularan karena aktivitas sosialnya yang jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lain. Inilah yang kemudian secara tepat beberapa pemerintah daerah mengimplementasikan pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan adalah untuk mengurangi mobilitas penduduk sebagai faktor pembawa virus yang bisa menyebabkan penularan ke orang lain. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 16.574 orang. Sehingga total yang kita periksa spesimen adalah 495.527 orang. Dari kasus yang kita dapatkan untuk konfirmasi positif COVID-19 hari ini sebanyak 1.014 orang, sehingga total menjadi 37.420 orang. Kalau kita rinci lebih lanjut, bahwa penambahan kasus 1.014 orang ini tidak merata pada seluruh provinsi. Ada 5 provinsi yang merupakan jumlah kasus tertinggi yang melaporkan hari ini, diantaranya adalah Jawa Timur, yang melaporkan 176 kasus baru. Sementara kasus sembuh yang dilaporkan Jawa Timur pada hari ini adalah 252 orang. Sulawesi Selatan kasus baru meningkat 125 orang, kasus sembuh 36 orang. Kalimantan Selatan 123 orang kasus baru dan 22 sembuh. DKI Jakarta 121 orang dengan 59 sembuh. Sumatera Utara 94 kasus baru, hari ini tidak ada dilaporkan kasus sembuh. Dari keseluruhan masih ada
18 provinsi